Hai sahabat, selamat datang kembali di Kasano Kitchen. Kali ini saya mau masak bakpao loh. Lihat nih bakpaonya mengembang banget. Oh iya, sebelum kita lanjutin jangan lupa subscribe dulu ya. Kita mulai aja masaknya. Nah, di sini saya pakai tepung terigu. Kemudian susu. Untuk keterangannya nanti baca di deskripsi ya. Kemudian ada ragi, ada garam, ada minyak, gula pasir. Kemudian untuk alasnya saya pakai yang kayak bungkus bolu kukus. Jadi kita tinggal buka begini aja, nggak usah potong lagi. Nah, pertama kita masukin terigunya. Kemudian kita tambahkan gula pasirnya. Kemudian kita tambahkan ragi instan. Saya pakai merek Vermipan. Kemudian kita aduk dulu. Aduknya pakai spatula juga bisa ya. Kemudian susunya kita masukin sedikit-sedikit sampai larut semua. Tadinya saya mau ocoknya pakai mixer, tapi ternyata mixer saya lagi ada masalah. Ya udah, akhirnya nanti saya campurnya pakai tangan. Nah, kalau udah dicampur seperti ini, kita mau masukin garam dan minyak ya. Campur lagi. Nah, dari bahan ini saya uleni manual pakai tangan. Uleni dulu di tempat ini supaya di pinggir-pinggiran ini keangkat. Kemudian untuk melanjutkannya nanti saya uleni di atas meja ini. Nah, meja saya ini plastik ya, jadi bisa dibersihkan dulu baru kita bisa pakai untuk uleni. Nah, cara nguleni yang kayak gini itu lebih cepat kalis ya. Nah, cara nguleninya kayak kita nyuci baju gitu loh. Dan sesekali dibanting. Ya gitu aja diuleni, nanti cepat kalis kalau cara nguleni seperti ini dibandingkan di wadah ya. Nah, kalau sudah lihat nih, teksturnya sudah berubah banget dibandingkan yang tadi, udah jadi halus. Kalau sudah, kita mau siap-siap dipotong-potong, dibagi menjadi beberapa bagian. Ini kalau ditimbang dibaginya itu sekitar 50 gram ya. Nah, ini yang untuk alasnya disiapin dulu, dibuka-buka seperti ini. Tapi sebenarnya bisa juga pakai kertas kue, kertas yang buat panggang itu, kertas kue.
bisa diirisin, bisa dipotong kotak-kotak atau bulat gitu juga bisa pakai itu. Tapi kalau saya mau simpelnya aja, kebetulan di rumah ada ini, ya udah pakai ini aja. Nah, untuk bagi besaran adonannya itu terserah ya, bebas. Lebih baik ditimbang sih kalau belum bisa kira-kira. Kalau saya kebetulan ini tangannya sudah terlanjur bersih dan timbangannya saya sudah simpan di lemari, jadinya ya sudahlah, saya pakai kira-kira saja. Jadi buat kamu yang sebelum motong-motong ini ya, sebelum disimpan dulu timbangannya, dibersihkan dulu. Jadi bisa dipakai lagi untuk nimbang ininya. Kalau pengen lebih tepat ya ukurannya. Kalau untuk jualan gitu mungkin jadi harus sama ukurannya. Kalau ini kan kebetulan saya makan sendiri, jadinya walaupun gedenya nggak sama nggak masalah. Tapi insya Allah sama. Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Kalau sudah terbiasa main adonan itu nanti bisa bikin adonan itu jadi sama ukurannya. Paling beda-beda ya, sekitar 2 gram 3 gram. Nah, ini kayaknya supaya teksturnya bagus nih, saya lihat di beberapa yang bikin bapak cara menggulung adonannya. Jadi didatarin dulu baru ditukuk, udah 2 kali, tekstur dalamnya jadi lebih bagus. Bener gak sih? Ini pertama kali loh saya bikin bakso nih, jadi saya juga masih belajar, jadi saya belum tahu bagaimana trik-triknya bikin bakso karena ini pertama kali. Pertama ini kita bikin adonannya bulat-bulat dulu kayak gini supaya pas udah halus terus nanti udah datar. Kalau mau diisi isian jadi lebih mudah. Kalau sudah berbentuk bulat gini, isinya lebih mudah. Nah, saya pakai glaze ya sama coklat glaze. Orang-orang sih sebenarnya jangan pakai yang cair, tapi kebetulan di rumah adanya itu ya pakai aja. Nah, pertama didatarin dulu kayak gini. Sebenarnya nggak harus bilang juga bisa pakai cara kayak gini. Nih yang dipencet-pencet, kita didatarin terus kita isi. Ini pertama bikin yang saya dulu. Saya kasihnya 1 sendok ya. Nah, saya belum bisa nih bentuk-bentuk bakpao seperti apa, jadi saya bikinnya bulat semua karena baru pertama kali belajar, jadi saya bikinnya bulat semua, belum rapi, maklum ya, pertama kali nih. Nah, yang udah diisi taruh lagi, kemudian ini udah diisi. Nah, supaya nggak bingung saya coklat dan sebagainya, saya kasih tanda aja di atasnya. Nah, tahap kedua setelah semua diisi, kita mau diemin dulu nih, kita mau cooking. Kita mau diemin adonannya di dalam panci yang buat ngukusnya sekalian supaya nggak angkat lagi. Tapi kalau nggak mau naruh di panci kayak gini, bisa ya ditaruh di kayak loyang yang itu yang tinggi, yang kayak buat kue biasanya yang tinggi, loyangnya bisa taruh di situ, terus atasnya ditutup juga bisa. Nah, untuk lebih simpel sih enaknya ditaruh langsung di pancinya. Nah, ini karena keputusan saya panci bawah dan atasnya terpisah,
bisa, saya bisa taruh kayak gini, tapi nanti ada yang 2 itu saya taruh di panci biasa. Jadi bawah itu saya isi air dulu, baru kasih sarangan, baru dikasih taruh itunya, bapaunya. Nah, kalau udah ditutup, yang ini panci biasanya, ini bawahnya udah dikasih air, jadi nanti tinggal nyalain kompor aja. Nah, yang 2 saya taruh di sini, kemudian sama ditutup. Udah, kita dieminnya ini sekitar 20 menit ya, tapi tergantung ruangannya juga. Kalau kondisinya lagi hangat ruangannya itu, jadi cepat ngembang, jadi bisa lebih cepat mungkin gitu. Tapi kalau suhunya lagi dingin mungkin bisa sampai didiemin sampai setengah jam biar ngembang. Nah, setelah didiemin jadinya kayak gini nih, ya kan udah tambah besar-besar. Nah, habis kayak gini bisa langsung taruh di kompor. Kita nyalain kompornya aja, nggak apa-apa. Kita nyalain kompornya. Nah, ketika sudah mulai panas, saya tutup pakai kain. Ya, sebelum di bagian tutup itu saya kasih kain dulu supaya airnya nggak jatuh ke bawah, supaya nanti tetesan airnya ini nggak jatuh ke bapaunya. Saya kasih kain. Nah, yang maju satunya juga saya kasih kain. Habis itu ditaruh lagi tutupnya di atasnya sambil kayak ditekan gitu, jadi supaya rapat tutupnya. Nah, sudah. Tunggu, ada asapnya kan, kelihatan. Nah, ini setelah beberapa lama, ini videonya saya potong ya. Setelah beberapa lama ini saya kukus sekitar 10-15 menit ya, saya lupa nggak menitin, sekitar segitu. Ini jadinya udah gede-gede banget. Nah, dalam proses yang tadi dari kompor dinyalain di awal itu kan nanti ada anget dulu ya. Pas proses itulah dia ngembang lagi, jadinya makanya bisa gede-gede banget kayak gini. Nah, ini hasilnya. Menggoda selera. Ternyata bikinnya gampang banget dan bahannya simpel banget loh. Jadinya banyak pula. Saya pikir bikin bapau itu susah, ternyata mudah. Ayo cobain. Ini pertama kali aja langsung berhasil. Kamu bisa coba resep ini ya. Cobain aja. Bapaunya bisa jadi gemuk-gemuk kayak gitu. Oh iya, ini ada satu yang mengkerut nih. Saya belum cari tahu kenapa bisa mengkerut ya. Yang lain itu hasilnya bagus. Bagus kontoknya. Mungkin yang mengkerut tadi karena air kali ya, sebelum ditutup udah pakai pesan air kayaknya. Oh iya, terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya ya, terus support aku ya. Terima kasih. Salam.